warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ibu kajian Sahih Al-Bukhari insyaallah kali ini wa Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, yang sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan segala apa yang kalian minta. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan pernah mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Ajaran Islam yang telah banyak ditinggalkan oleh umat Islam, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memperbarui, membalikan agar umat Islam kembali kepada ajaran sunnah bagaimana Islam ini pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sangat penting kita mempelajari kitab yang kelihatannya seperti tipis, tapi isinya sangat dalam. Halaman 1. Ibu yang belum dapat kitabnya mungkin bisa minta di Dina. Salasa itu kitab usul salasa, artinya 3 fondasi dasar dalam kita beragama Islam, adalah salah satu karya dari Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi, Imam Mujaddid, itu imam pembaharu yang hidup di masa di abad 12 Hijriah, wafat pada 1206 Hijriah. Dan itu beliau rahimahullah juga mengarang kitab-kitab akidah yang lainnya yang banyak berjudul, seperti salah satunya itu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu Qawaidul Arba', itu 4 fondasi, 4 faedah jika kita mengamalkan agama Islam ini. Dan kitab Tauhid, kitab yang kemarin kita bahas, saya sengaja mengambil slot mundur maju karena untuk biar ibu lebih paham tentang istilah-istilah dalam pembahasan kitab ini. Al-usul salasati wal adillatu, itu kitab usul salasa, 3 fondasi dasar beragama Islam, wal adillatu, dengan dalil-dalilnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitab ini dengan mengungkapkan dalil-dalil baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Dia rahimahullah mengatakan
I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allama arba'a masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita semuanya sebagai umat muslim ta'allam arba'as masail, yaitu kita mengetahui kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu dikemukakan oleh beliau rahimahullah dikarenakan segala ibadah apapun dalam agama Islam ini harus berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Muslim dan Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah atau tidak ada petunjuk, yang tidak ada contoh dari kami, dari Nabi dan Allah serta para sahabat, maka ibadah itu ditolak. Kita berharap pulang kepada Allah, menghadap Allah, membawa amalan-amalan kita yang baik. Dan kita nggak pernah belajar, cuma lihat, cuma ibadah. Ibaratkan orang pulang kampung bawa karung bolong. Dari sini kita berbekal, bawa beras banyak, bawa indomie banyak. Suatu di jalan karungnya bolong, sampai kampung habis semua. Yang sama ini dengan baik dan benar. Yang kedua, asalnya al-amalu, yaitu setelah kita tahu ilmu tentang ma'rifatullah, kita mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatud dinul Islam bil adillah, kita mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu mengamalkannya, bahwa al-amalu bihi, dan kita mengamalkan amalan-amalan ilmu yang telah kita pelajari ini. Yang ketiga, as-salasah, yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Setelah kita mempelajari, kita mengamalkan, wajib bagi kita untuk menyampaikan atau mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui ini. Dan yang keempat, as-sabr, yaitu bersabar. Wa huwa as-sabru ala adabi, yaitu kita bersabar atas nanti gangguan-gangguan yang kita dapati. Karena sebagaimana Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam ini enggak mulus. Dia Rasulullah SAW dilemparin batu, diusir dari kampungnya, ditimpukin, bahkan mau dibunuh, sampai akhirnya syariat hijrah itu turun untuk hijrah ke Madinah. Tapi buat kita yang sekarang paling-palingan yang kita dapetin cuma cemoohan. Cemoohan apa sih? Islam apa itu begitu? Jangan nggak begini. Itu wajar, kenapa? Belum seberapa apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Yang mereka saling menyayangi, saling mengasihi, lemah lembut kepada kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka keras kepada orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mereka bersungguh-sungguh, yang mereka berjihad, yang mereka berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah ini. Wala yakhafuna laumata laim, yang mereka enggak takut dengan celaan orang. Itu kan baru di apaan sih? Baru di ledekin sebentar. Ninja. Itu udah dimingser, besok dekat tinggal pakai hijab lagi, ya kan? Takut. Soalim. Kita harus bangga dengan kemusliman kita, apapun itu bentuknya itu. Buat laki-laki, panjangin jenggotnya. Memang Nabi suruh selisih kaum kafir, selisih musyrikin, panjangin jenggot, penting pendekin kumis. Isbal, hindarin isbal. Buat laki-laki hindarin kain yang menyentuh telapak kaki. Harus bangga menjadi orang muslim itu dengan berbagai atributnya. Begitupun perempuan pakai hijab yang membungkus, yang menutup semuanya. Karena itu ada kewajiban syariat. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa banatil mu'minin antadluna min jalabibihinna
agar mereka menjulurkan jilbab-jilbabnya. Itu adalah syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib, ya. Jangan minder, jangan takut jadi orang muslim, jadi orang mukmin yang dicela sama orang lain. Karena setiap celaan itu adalah kebaikan atau pahala buat kita semua. Ya. Terus ajibna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah. Yang demikian itu adalah keutamaan atau karunia dari Allah, yutihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu wasi'un alim. Ya Allah Maha luas pengetahuan. Ya. Jadi kewajiban setelah kita mempelajari, mengamalkan, kita dakwahi. Dan kita bersabar nanti ketika dalam mendakwahkan, orang nggak semerta-merta ketika kita sampaikan dia menerima. Pasti ada penolakan. Sabar dalam menyampaikannya. Terutama kepada keluarga. Itu paling berat. Ada dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfusakum wa ahlikum. Nah, ini kewajiban bapak atau suami, ayah atau seorang ibu. Semua punya kewajiban. Siapapun dia, baik dia seorang ayah, baik dia seorang ibu, baik dia seorang anak. Anak begitu melihat orang tua salah, wajib ngebilangin. Dia harus menyayangi dirinya dan keluarganya, entah ayahnya, entah ibunya, agar mereka terhindar dari keburukan. Begitupun kita, dari ayah, dari ibu, kita harus menjaga diri kita, juga menjaga semua anggota keluarga kita dari jeratan api neraka. Ya, kita lanjut pembahasan. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kewajiban 4 hal ini dengan menggunakan dalil, yaitu surah Al-Asr. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Jadi makna sabar di sini yang ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Allah menggunakan harfu inna untuk menegaskan bahwasanya seluruh manusia, siapapun dia, kemudian menggunakan lam taukid lagi di dalam lafzi khusr, benar-benar dalam kerugian, gak ada yang untung. Siapa yang manusia? Kemudian Allah membuat batasan, illa, pengecualian, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, juga dia mengamalkan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq, lalu saling menasehati untuk selalu berada di atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, juga saling menasehati untuk selalu tetap berada di atas kesabaran. Maka Imam rahimahullah menjelaskan, lau ma'anzalallah, kalau aja Allah tidak menurunkan ala khalqihi, kepada hamba-hambanya, kepada ciptaannya, illa hadhihi surah, kecuali surah ini nih, surah Al-Asr ini, lakafathum, sungguh surat ini cukup buat Allah nanti meminta pertanggungjawaban kepada manusia atas segala apa yang telah diberi waktu di dunia. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, ala, ketahuilah, inna dunya ma'umunatun, sesungguhnya dunia ini dilaknat, ma'umunun ma fiha, dilaknat semua isi di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikiran kepada Allah, wa mawala, dan segala apa yang sejenis dari zikiran-zikiran Allah itu seperti ibadah-ibadah, wa aliman wa muta'aliman, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Nabi SAW menyampaikan bahwa segala apa yang ada di dunia ini dilaknat sama Allah.
Mana yang lebih wajib? Cari ilmu apa cari rezeki? Dua-duanya. Ibu, kita buka dulu nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahad." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah dari mulai dari buaya, dari gendongan ibunya ilal lahad sampai dia masuk ke dalam tiang. Mana yang mencari rezeki? Kalau aja salah satu ayat di dalam Quran ini perintah cari rezeki. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalqihi, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, sa'aba'ina yauman nutfah, selama 40 hari berbentuk mani. Summa alaqatan mithla dzalik, kemudian dia berbentuk segumpal darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi segumpal daging selama 40 hari. Wa yusilu alaihil malak, lalu dia diutuskan malaikat wa yanfuhu fihi, untuk ditiupkan ruhnya. Bikat bi arba, untuk dicatat 4 hal. Bikat bi rizkihi, yang pertama apa yang dicatat? Kapan? Bikat bi rizkihi. Rizki apa rizki? Termasuk semua harta, rumah, segala macam. Dan matinya kapan? Kita hidup di dunia selama berapa lama? Allah tentuin. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna wa la yastakhirun. Tidak ada yang bisa dapat majuin, tidak ada yang bisa mundurin kalau sudah datang. Wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat punya batas, punya umur, punya masa expired. Kalau udah saat datang, nggak ada yang bisa mundurin, nggak ada yang bisa majuin. Jadi wajiban mana dari rezeki apa dari ilmu? Kita kasih contoh mengatakan ini adalah perubahan. Tapi kalau nyari ilmu nggak ada yang istilah. Semuanya sepakat wajib. Bagaimana kita mau sholat kalau kita nggak tahu ilmu ini? Bagaimana kita mau wudu kalau kita nggak tahu ilmu ini? Berarti wajiban mana nyari duit tapi nyari ilmu? Nyari ilmu. Karena Allah sebutin di Al-Quran dalam kitabnya mulia, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Yang angkat derajat kita siapa? Dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan rezeki. Jadi wajiban mana? Dari itu harus nyari ilmu. Adam, wahai anak Adam, tafarruq ibadati, bersungguh-sungguh curahkan waktu dan tenagamu untuk beribadah kepada Allah. Disuruh ibadah, disuruh nyari duit. Dengan apa? Dengan ilmu. Malah itu sodro kalinan. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Fa'ilam taf'al, kalau kamu nggak lakukan itu, malah itu yadaika subulan. Aku jadikan tanganmu sibuk. Sibuk aja. Dari pagi cari duit, siang sampai malam masih ngegoreng aja. Asar dikerjain maghrib dikerjain isya. Udah mau subuh, udah mau terang-terangan. Berantakan apa ya ibadah apa? Rezekinya Allah kasih. Jangan kita orang-orang kafir dikasih. Surah Hud ayat 11. Wa ma min dabbatin, makhluk yang jalan di atas muka bumi, siapapun itu, manusia, jin, binatang, manusia yang mukmin, manusia yang muslim, manusia yang kafir, illa 'alallahi rizquha, tidak lain rezekinya Allah yang tanggung. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana dia nyarinya. Wa mustaudaha, di mana dia naruh rezekinya. Allah yang nganterin.
Kullun fi kitabim mubin. Semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Wajib nyari ilmu atau wajib nyari rezeki? Ini baru benar. Karena aku tadi hadis kita nggak kesampaian. Gini, mau farakallahu alaihi Allah. Barang siapa yang tujuan hidupnya cuma dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Walau asyudda faqra, lalu Allah enggak tutup kefakirannya. Wan kana til akhiratu niyatahu, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jama'allahu alaihi amrah. Allah akan kumpulin semua masalahnya, Allah yang beresin. Waja'ala ridan fi qalbihi, lalu Allah tanamin rasa cukup, rasa puas, rasa kaya di dalam hatinya. Wa sudah faqra, lalu Allah tutup kefakirannya. Itu menjalankan ibadah-ibadah Allah dan ibadah-ibadah yang sunnah. Rezeki ikut bu, mengabarkan tentang dunia. Di dunia, ini kita ini manusia. Dunia sama manusia ini ibarat sebuah balon yang Allah ikat dengan tali sepanjang 1 meter. Balon, bayangin balon kita ikat pakai kaki. Kita melangkah ke dunia, balon di mana? Balon kemari 2 kali bulan dia menghindar dari kita. Tapi lihat kalau kita yang ketika kita kejar akhirat, kemana balon ini? Dunianya ngikut. Itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Disinilah pentingnya iman. Kalau Allah bukain semua rezeki ini terlihat sama mata di kepala kita sendiri, kagak ada yang kabur. Nggak ada yang nggak beriman, semuanya beriman. Kasih contoh saya ringan. Kita setiap sholat dapat 1 kardus Indomie. Udah berapa lama kita sholat? Puluhan tahun, ribuan sholat mungkin waktu sholat. Udah berapa banyak Indomie yang kita punya? Simpan di rumah cukup nggak? Setiap orang punya. Jalannya lewat mana ibu-ibu, kita mau jalan ngaji lewat mana Indomie semua. Motor, jalan kaki ini susah. Kalau waktu pendidikannya nanti di hadapan Allah. Ya, penting kita berilmu, penting kita belajar tentang agama kita. Kembali ke pembahasan. Bin Abdul Wahab mengumpulkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu tentang lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuh. Kalau saja Allah tidak menurunkan cuma 1 surat kan ini di dalam kitab Al-Quran ini, surat Al-Asr ini cukup buat Allah nanti meminta pertanggungjawaban kita nanti di dunia. Di dunia kita ngapain aja, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur. Wa'asr, waktu kamu di dunia Allah kasih berapa jam? 24 jam. Berapa lama kita sholat subuh? Berapa lama kita sholat zuhur? Berapa lama kita sholat asar? Berapa lama kita sholat maghrib? Berapa lama kita sholat isya? 5 kali 5 25 menit. Tambahin dia sunat 10 menit, 30 menit. Berapa jam Allah kasih? Ada kita 1 jam. Sekarang Allah kasih kita berapa jam 1 hari? Kemana yang 23 jamnya itu? Cukup nggak buat Allah? Cukup. Mau jawab apa kita? Benar kan kalimat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau Allah tidak cukup 1 surat ini buat Allah untuk menanyakan kepada manusia. Waktu aku kasih di dunia kamu 24 jam, ibadah kepada aku cuma 1 jam. Kemana yang 23 jam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Bagaimana caranya biar hidup kita semua jadi ibadah? Amal yang Nabi ajarin. Mau tidur, berdoa. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ajahtu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Rabbana wa rahmatan.
Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Bismillah, Allahumma ahya wa bismika. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu istiqomah. Kita wudu, kita sholat, habis itu nungguin sholat subuh. Orang yang buat sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa dapat apa? Kita minta doanya apa? Ya Allah, kasih saya rumah, ya Allah yang megah, mobil mewah, ya Allah. Padahal Allah kasihnya apa? Dunia sudah isinya. Banyak yang ngerjain, banyak yang tidur. Mintanya cuma mobil, mintanya cuma rumah mewah. Padahal Allah kasihnya dunia seisinya. Imam Bukhari yang merupakan pendapat Imam Bukhari rahimahullah tentang babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi tentang bab berilmu dulu sebelum kita berucap dan kita beramal. Jadi perlu juga kita mengetahui ilmu kita. Setiap amalan, karena setiap ucapan akan dimintakan pertanggungjawaban sama Allah. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya nanti pendengaran kita, penglihatan kita, sampai akal kita mikirin sesuatu aja itu Allah bakal tanya. Kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya itu bakal ditanya. Makanya mikirin yang baik-baik aja. Punya orang, lihat orang kayak begini amat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Yaitu dalam surah Muhammad ayat 9 Allah berfirman, fa'lam. Ini adalah fi'il amar. Dalam kaidah ilmu nahwu disebutkan setiap perintah itu adalah wajib. Ketahuilah dulu, tahuilah dulu ilmunya tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini adalah kewajiban kita mengenal Allah. Dalilnya ada di dalam surah Muhammad ayat 9. Kemudian setelah kita tahu, karena selama hidup kita nggak ngamalin ini, wastaghfir lidzambik, maka istighfarlah atas dosa-dosamu. Allah akan mengampuni semua dosa, apapun itu, kecuali syirik. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Buka. Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, yang kita mempersekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik, barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang yusyrik billah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah jatuh ke dalam satu dosa yang sangat besar. 2 kali ini Allah tekankan di dalam surah An-Nisa ini yang 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa persekutuan kepadanya dengan sesuatu apapun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu, selain daripada syirik, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa persekutukan sesuatu kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang pertama, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia jatuh kepada dosa yang sangat besar. Di sini Allah tekankan, ketika orang jatuh kepada satu dosa yang sangat besar, sungguh dia dhalalan ba'ida, dalam kesesatan yang sangat jauh dari dosa-dosa syirik. Karena apa? Penting kita mempelajari mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan.
baik kesyirikan yang jelas maupun kesyirikan yang tersembunyi, terutama dalam kesyirikan yang tersembunyi, kesyirikan yang gitu dalam rangka ya. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas. Oke, kita lewatin dulu pembahasan tentang itu. Bahwasanya sesungguhnya wajib bagi tiap-tiap seorang muslim maupun muslimatin dan juga seorang muslimah ta'allamu salatin hadhil masail, yaitu mempelajari atau mengetahui tentang 3 permasalahan ini, wal amalu bihinna, dan juga mengamalkannya. Yang ketiga itu, yang pertama al-ula